Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, sahabatku, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, rahmat kesejahteraan, dan berjuta-juta pengharapan, sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini, hari Selasa, sahabatku, Pekan Paskah yang ketiga, kita bersama-sama merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul, sahabatku. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, menimba ilmu lebih dalam dari firman Tuhan, sahabatku, dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai dengan 14. Mari, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita, kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Sobat Kula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama merayakan Pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul, sahabatku. Tentu kita diajak, Tuhan diundang untuk berefleksi merenungkan bersama, sahabatku, pada kesempatan ini. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Pesta Santo Filipus dan Yakobus, 2 dari 12 orang Rasul Kristus. Sahabatku, berkata-kata tanpa basa-basi rupanya kekhasan Filipus, sahabatku. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Sobat Kula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tentu kita ingat betul ketika Nathanael meragukan kredensialitas Yesus dengan sebuah ungkapan klasik. Begini, sahabatku, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Sahabatku yang terkasih, Filipus hanya mengatakan begini kepadanya pada saat itu, "Mari dan lihatlah." Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Sobat Kula Muda, kita dapat lihat hal itu dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan 47, sahabatku. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Sobat Kula Muda, kemudian Filipus bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya seperti ini, sahabatku. "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Yohanes 14 ayat 8, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Sobat Kula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Sobat Kula Muda. Sementara itu, tentang Rasul Yakobus yang bukan anak Zebedeus lebih sedikit lagi yang kita ketahui, sahabatku. Sahabatku dan saudara-saudaraku, Rasul ini disebut juga Yakobus anak Alfeus. Sahabatku, untuk membedakannya dengan Yakobus anak Zebedeus yang mati dibunuh oleh Herodes pada saat itu, Yakobus kita hari ini dinamakan Yakobus kecil, sahabatku, atau Yakobus muda. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Sobat Kula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada banyak tradisi-tradisi gerejawi yang melihat dia sebagai Yakobus yang memimpin komunitas awal di Yerusalem, sahabatku. Namun, identitasnya yang sejati tetap saja tidak atau belum jelas, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Sobat Kula Muda, dan saudara-saudaraku, tidak banyak informasi yang kita miliki tentang kedua orang kudus yang kita rayakan pada kesempatan ini, sahabatku. Namun, kesungguhan gereja menghargai mereka sebagai rasul-rasul sejati, sahabatku. Yesus tidak memilih mereka karena kemampuan, kepemimpinan, atau pengetahuan teologis yang luas dan dalam, sahabatku. Akan tetapi, sahabatku, Tuhan memanggil orang-orang biasa bekerja demi perutusannya, sahabatku. Dan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Sobat Kula Muda,
ketika mereka menanggapi panggilannya, hidup mereka pun berubah total. Karena mereka telah berjumpa dengan Sang Putra Allah, itu sendiri, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Gula Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya mau mengajak penggalan ayat dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 14 pada penggalan ayat terakhir, sahabatku. Dikatakan demikian tadi. Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Gula Muda, Tuhan sendiri bilang, kalau kita melakukan semua tugas perutusan ini dengan kesungguhan hati, apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti jamah, Tuhan pasti membantu kita setiap langkah hidup kita, sahabatku. Maka sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Gula Muda, dimanapun Anda berada, pada pesta Santo Filipus dan Yakobus pada kesempatan ini, mari sahabatku, kita tidak usah berkecil hati, namun kita yakin dalam kesungguhan hati, Tuhan membimbing kita setiap saat, setiap karya-karya kita, setiap pewartaan kita. Tuhan selalu membantu kita. Apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti akan berikan. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, tugas kita hanya satu, melakukan tugas perutusan ini untuk banyak orang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Gula Muda dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah kami seperti rasul-rasul-Mu yang berani dan setia menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Gula Muda dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, merefleksikan bersama pada pesta Santo Filipus dan Yakobus pada kesempatan ini, sahabatku. Sahabatku, mari menanggapi panggilan Tuhan supaya perutusan ini benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita akan berubah total kalau kita menerima panggilan Tuhan menjadi warta sukacita bagi banyak orang. Ingat, dalam penggalan ayat terakhir Yohanes 14 ayat 14 tadi, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang temukan jalan pulang, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.